Banyak orang bilang pepaya itu superfood, buah yang kaya manfaat, bagus untuk pencernaan, kulit, dan daya tahan tubuh. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan mudah dicerna. Tidak heran kalau banyak lansia menjadikannya menu wajib setiap pagi. Tapi, tahukah Anda, di balik semua manfaat luar biasa itu, pepaya bisa menjadi berbahaya kalau dikonsumsi dengan cara yang salah. Terutama bila dicampur dengan makanan tertentu. Sebagai dokter, saya sering menemukan kasus di mana orang tua mengeluh perutnya terasa kembung, mual, bahkan pusing setelah sarapan dengan kombinasi buah yang terlihat sehat. Ketika saya telusuri, ternyata penyebabnya sederhana. Mereka mencampur pepaya dengan makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi bersamaan. Khususnya untuk Anda yang sudah berusia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Sistem pencernaan bekerja lebih lambat, enzim alami tubuh mulai berkurang, dan metabolisme tidak seefisien saat muda. Akibatnya, kombinasi makanan yang salah bisa menyebabkan gangguan pencernaan, gas berlebih, kadar gula naik, bahkan memperparah tekanan darah tinggi. Masalahnya, banyak orang berpikir bahwa semua makanan sehat aman dikonsumsi bersama. Padahal, tubuh kita punya reaksi kimia alami terhadap setiap jenis makanan. Dan ketika dua jenis makanan yang tidak cocok bertemu di lambung, bisa muncul efek yang tidak diinginkan, mulai dari kembung, asam lambung, hingga gangguan jantung ringan. Nah, di video ini, saya akan ungkap 3 makanan yang sebaiknya tidak pernah Anda campur dengan pepaya. Mungkin salah satunya sering Anda konsumsi setiap hari tanpa sadar. Kita akan bahas satu persatu dengan penjelasan ilmiahnya, supaya Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, dan bagaimana cara makan pepaya yang benar agar tetap aman, sehat, dan bermanfaat bagi lansia. Karena ingat, tidak semua yang terlihat sehat itu benar-benar aman untuk semua usia. Tubuh lansia punya kebutuhan khusus, dan cara mencernanya pun berbeda. Jadi, kalau Anda ingin tetap sehat, panjang umur, dan bebas dari gangguan pencernaan, jangan lewatkan penjelasan ini sampai habis. Anda akan tahu kenapa pepaya, buah yang tampak sederhana, bisa berubah jadi sumber masalah kalau salah dikombinasikan. Dan yang lebih penting, Anda juga akan tahu cara makan pepaya yang benar dan paling aman agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi tubuh, kulit, dan kesehatan pencernaan Anda. Karena seperti kata dokter, sehat itu bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi juga bagaimana cara kita memakannya. Sekilas, campuran pepaya dan susu terdengar seperti menu sehat yang sempurna. Pepaya manis, lembut, kaya serat, dan mengandung banyak vitamin. Sementara susu dikenal sebagai sumber protein dan kalsium yang baik untuk tulang. Banyak orang, terutama lansia, menganggap memadukan keduanya adalah pilihan cerdas untuk sarapan sehat. Tapi faktanya, kata dokter, kombinasi pepaya dan susu justru bisa menimbulkan gangguan pencernaan, terutama bagi Anda yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Mari kita pahami alasannya secara sederhana. Pepaya mengandung enzim papain, yaitu zat alami yang berfungsi membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Papain ini sangat baik untuk membantu kerja lambung dan memperlancar pencernaan, jika dikonsumsi dengan makanan yang tepat. Di sisi lain, susu mengandung protein kasein, jenis protein yang cukup kompleks dan sulit dicerna. Ketika kedua bahan ini bertemu di dalam lambung, enzim papain dari pepaya bereaksi dengan kasein dari susu. Akibatnya, protein dalam susu bisa menggumpal lebih cepat, sementara enzim pepaya justru terhambat kerjanya. Hasilnya, makanan tidak tercerna sempurna. Lambung bekerja lebih keras, gas menumpuk, dan proses pencernaan menjadi lebih lambat. Inilah yang menyebabkan sebagian orang merasa perut kembung, begah, bahkan mual setelah minum susu atau jus pepaya campur susu. Bagi lansia, kondisi ini bisa lebih berat. Karena seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan dalam tubuh menurun, begitu juga dengan gerakan alami usus, peristaltik. Maka, makanan yang seharusnya cepat dicerna justru tertahan lebih lama di lambung, dan memicu rasa tidak nyaman, sendawa berlebihan, atau sakit perut bagian atas. Apalagi jika dikonsumsi di pagi hari saat perut masih kosong. Lambung yang belum siap menerima kombinasi bahan asam dan protein akan lebih mudah bereaksi. Asam lambung naik, perut terasa panas, bahkan bisa menyebabkan mual dan nyeri ulu hati. Sebagai dokter, saya sering mendengar keluhan seperti, "Dok,
Saya cuma minum pepaya susu kok perut langsung terasa penuh dan begah. Padahal yang terjadi bukan karena susunya basi atau pepayanya tidak segar, tapi karena kombinasi kimianya tidak cocok untuk tubuh lansia. Kalau Anda ingin tetap mendapatkan manfaat dari pepaya dan susu, pisahkan waktu konsumsinya. Misalnya, makan pepaya di pagi hari, lalu minum susu 2 jam setelahnya. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk mencerna satu jenis makanan lebih dulu sebelum menerima yang lain. Selain itu, pilih susu rendah lemak atau susu nabati seperti susu almond atau kedelai, karena lebih ringan di lambung. Dan pastikan pepaya yang Anda konsumsi sudah matang sempurna, bukan yang setengah matang, agar enzim papainya bekerja optimal tanpa menimbulkan iritasi lambung. Intinya, tidak semua kombinasi makanan sehat cocok dikonsumsi bersamaan. Pepaya dan susu memang sama-sama menyehatkan, tapi ketika dikombinasikan, justru bisa menimbulkan masalah bagi pencernaan lansia. Jadi, mulai sekarang, nikmati pepaya dan susu secara terpisah. Tubuh Anda akan lebih ringan, perut lebih nyaman, dan pencernaan tetap lancar tanpa gangguan. Ingat pesan dokter, yang sehat bisa jadi berbahaya kalau salah cara makannya. Sekilas, mencampur pepaya dengan lemon atau jeruk terdengar seperti ide cemerlang. Warna oranye pepaya yang manis berpadu dengan segarnya jeruk atau lemon memang tampak menggugah selera. Banyak orang membuat jus campuran pepaya dan jeruk di pagi hari karena berpikir, dua-duanya buah sehat, pasti bagus dong buat tubuh. Namun, kata dokter, kombinasi ini justru bisa berbahaya, terutama bagi lansia berusia 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena di balik kesegaran rasanya, ternyata ada reaksi alami yang bisa mengganggu sistem pencernaan dan menurunkan manfaat pepaya itu sendiri. Mari kita bahas dari sisi ilmiahnya. Pepaya dikenal mengandung enzim alami bernama papain. Papain ini berperan penting untuk membantu memecah protein dalam makanan, memperlancar pencernaan, dan membersihkan usus dari sisa makanan yang menumpuk. Itulah kenapa pepaya sering disebut buah pembersih pencernaan. Sementara itu, jeruk dan lemon kaya akan asam sitrat dan vitamin C yang tinggi. Keduanya memiliki sifat asam kuat, pH rendah, yang baik untuk kekebalan tubuh dan detoksifikasi, tapi tidak selalu cocok bila dicampur dengan buah lain, terutama pepaya. Ketika asam dari jeruk atau lemon bercampur dengan enzim papain dalam pepaya, terjadi reaksi kimia yang tidak menguntungkan. Asam tersebut bisa menghancurkan atau menonaktifkan enzim papain, sehingga manfaat utama pepaya untuk pencernaan justru hilang. Artinya, Anda tetap minum jus buah, tapi tidak mendapatkan khasiat optimal yang seharusnya diperoleh dari pepaya. Lebih buruk lagi, bagi lansia yang memiliki lambung sensitif, kombinasi rasa manis pepaya dan asam jeruk bisa memicu iritasi lambung. Gejala yang sering muncul misalnya, perut terasa panas setelah makan, sering sendawa asam, rasa nyeri di dada atau tenggorokan, gejala refluks asam lambung, perut kembung atau terasa begah berjam-jam setelah makan. Kondisi ini terjadi karena lapisan lambung lansia sudah menipis seiring bertambahnya usia. Produksi asam lambung tidak seimbang, dan ketika mendapatkan asupan makanan asam secara berlebihan, tubuh sulit menetralkannya. Selain itu, asam dari jeruk juga bisa memperlambat penyerapan zat gizi tertentu dalam pepaya, seperti vitamin A dan folat. Padahal kedua zat itu penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh lansia. Sebagai dokter, saya menyarankan, kalau Anda ingin menikmati pepaya dan jeruk, jangan konsumsi bersamaan. Berikan jarak waktu minimal 1-2 jam antara keduanya. Misalnya, makan pepaya di pagi hari, lalu minum jus jeruk menjelang siang. Dengan begitu, enzim papain punya waktu bekerja dengan maksimal, dan tubuh tidak kewalahan menerima asam berlebih. Untuk Anda yang punya riwayat MAC, GERD, atau tekanan darah tinggi, hindari sepenuhnya mencampur pepaya dengan buah-buahan asam seperti jeruk, lemon, atau nanas. Tubuh Anda akan jauh lebih nyaman, dan manfaat pepaya akan tetap terasa penuh. Ingat pesan dokter, tidak semua kombinasi buah membawa manfaat ganda. Kadang, yang tampak sehat bisa justru merusak keseimbangan tubuh. Kalau bicara soal buah, pepaya dan pisang sering disebut sebagai pasangan sempurna. Keduanya lembut, manis alami, dan sama-sama mudah dicerna. Banyak orang, terutama lansia, suka mencampur keduanya dalam satu mangkuk atau jus,
karena dianggap menyehatkan dan praktis. Namun, kata dokter, kombinasi ini ternyata tidak seaman yang kita kira. Mari kita bahas dari sisi nutrisi dulu. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu memecah protein dan melancarkan pencernaan. Sementara pisang kaya akan fruktosa dan karbohidrat sederhana yang cepat diserap tubuh menjadi energi. Sekilas terdengar bagus, tapi justru disinilah masalahnya bagi lansia, terutama yang berusia di atas 60 tahun. Tubuh lansia tidak lagi seefisien dulu dalam mengatur kadar gula darah. Campuran pepaya dan pisang membuat kadar fruktosa dan glukosa meningkat tajam dalam waktu singkat. Akibatnya, gula darah melonjak setelah makan, lalu cepat turun lagi, membuat tubuh terasa lemas, pusing, bahkan gemetar. Bagi lansia yang punya riwayat diabetes atau pradiabetes, ini bisa berbahaya. Selain itu, kadar fruktosa yang tinggi juga dapat memperlambat proses metabolisme. Tubuh jadi lebih sulit membakar lemak dan energi, sehingga lansia mudah merasa lelah atau mengantuk setelah makan. Beberapa pasien lansia juga melaporkan perut terasa penuh dan kembung, karena kedua buah ini memiliki tekstur lembut dan kadar serat tinggi, yang jika dikonsumsi bersamaan dapat memperlambat kerja lambung. Masalah lain muncul ketika pepaya dan pisang dimakan bersamaan dalam bentuk jus atau smoothie. Kandungan serat alami yang seharusnya baik malah hilang, sementara fruktosa tetap tinggi. Tanpa serat yang cukup, lonjakan gula darah terjadi lebih cepat. Efeknya bisa dirasakan hanya 15-30 menit setelah diminum. Sebagai dokter, saya sering menyarankan pasien lansia untuk tidak mencampur buah yang sama-sama manis, seperti pepaya, pisang, dan mangga. Tubuh lansia membutuhkan keseimbangan antara buah rendah gula dan buah tinggi serat, bukan dua-duanya tinggi fruktosa. Namun tenang, bukan berarti pepaya dan pisang tidak boleh dimakan sama sekali. Keduanya tetap bisa dikonsumsi, asal tidak bersamaan. Tanda centang putih tebal tips aman, kata dokter, untuk lansia. Makan pepaya sendirian, minimal 30 menit sebelum atau sesudah makanan lain. Ini memberi waktu bagi enzim papain untuk bekerja optimal, tanpa gangguan dari gula buah lain. Minum air hangat setelah makan pepaya untuk membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa begah. Hindari minum air dingin, karena bisa memperlambat kerja enzim. Pilih pepaya matang alami, bukan yang diperam dengan bahan kimia. Pepaya alami lebih lembut, lebih manis alami, dan tidak menimbulkan gangguan lambung. Jika ingin makan pisang, tunggu 1-2 jam setelah makan pepaya. Ini membantu menjaga kestabilan gula darah dan mencegah metabolisme tubuh melambat. Ingat pesan dokter, tidak semua yang manis itu sehat jika digabung. Kadang, yang terlihat cocok di lidah, belum tentu bersahabat di perut. Sekarang Anda sudah tahu bahwa tidak semua makanan sehat aman jika dikombinasikan. Kadang yang terlihat alami dan segar, justru bisa membawa efek samping kalau dikonsumsi dengan cara yang salah. Terutama untuk Anda yang sudah berusia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu dalam memproses makanan. Enzim pencernaan menurun, metabolisme melambat, dan sistem tubuh jadi lebih sensitif terhadap asupan tertentu. Itulah mengapa penting untuk lebih bijak memilih dan memadukan makanan. Pepaya memang luar biasa untuk pencernaan, kaya vitamin A, C, dan enzim papain yang membantu melancarkan usus. Namun, bila dicampur dengan bahan yang tidak cocok, seperti susu, jeruk, atau pisang, efek baiknya bisa berubah menjadi masalah bagi kesehatan Anda. Campuran pepaya dan susu bisa menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan. Pepaya dan jeruk bisa memicu asam lambung naik, membuat perut terasa panas. Sedangkan pepaya dan pisang berisiko menaikkan kadar gula darah secara tiba-tiba, sesuatu yang sangat berbahaya bagi lansia dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Jadi mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan sederhana ini. Nikmati pepaya sendirian, berikan waktu bagi tubuh untuk menyerap manfaatnya dengan sempurna. Kalau ingin mencampur buah lain, pilih yang ringan dan rendah asam, seperti melon atau semangka, tapi tetap beri jeda waktu antar konsumsi. Dan jangan lupa, minum air hangat setelah makan pepaya agar pencernaan lebih lancar. Sebagai dokter, saya selalu mengingatkan satu hal. Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita memakannya. Tubuh Anda berharga. Rawat dengan bijak, bukan asal ikut tren makanan sehat yang sedang viral. Karena setiap tubuh memiliki kebutuhan dan batasnya sendiri.
Kalau informasi ini bermanfaat untuk Anda atau orang tua di rumah, klik tombol like. Bagikan ke grup keluarga atau teman, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips kesehatan alami setiap hari. Jaga pola makan, perbanyak air putih, dan tetap semangat hidup sehat di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih bersama saya, Kata Dokter, sahabat kesehatan Anda.